10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, senang banget ketika kita boleh ketemu lagi. Dan teman-teman jangan lupa gitu ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Teman-teman bersyukur banget kalau pandemi sudah semakin lama semakin menurun gitu ya. Bersyukur banget karena tidak pernah sedikit pun Tuhan itu membiarkan kita berjalan sendirian. Dan hari ini teman-teman gue mau kasih kabar buat teman-teman yang punya minat, yang punya kerinduan gitu ya, yang punya talenta, ingin diperlengkapi lebih dalam lagi secara khusus ketika nanti teman-teman mau masuk ke dalam kuliah-kuliah. Nah teman-teman, Kampus 101 kali ini itu akan membahas tema-tema tentang visual, communication, and design gitu ya. Bagi teman-teman yang pengen tahu nih di sana tuh belajar apa aja sih? Yuk teman-teman join, silakan teman-teman langsung klik link pendaftarannya di bawah ini gitu ya. Dan teman-teman langsung masukkan data teman-teman sehingga nanti link Zoom-nya akan dikirimkan ke email teman-teman. Jangan lupa email yang terhubung dengan Zoom gitu ya. Biarlah ini menjadi sebuah momen yang indah, sebuah kebersamaan kita yang indah untuk kita sama-sama lihat nih Tuhan tuh kasih kita cici koko yang bisa atau mau untuk berbagi gitu ya, berbagi pengalaman sebelum nanti teman-teman mungkin akan join, akan masuk di dalam tempat-tempat kuliah. Mari teman-teman siapkan diri teman-teman untuk ikut acara ini dan jangan lupa yuk kita sama-sama juga menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam waktu-waktu kita bergumul bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari terus bersama dengan Tuhan. Oke teman-teman, mari kita sama-sama siapkan hati kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa.
Shalom semuanya, jumpa lagi di Be With You. Apa kabar teman-teman semua? Tiba lagi waktu untuk kita berdiam sejenak dan menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Mari kita datang dengan rendah hati dan rindu untuk memuji Dia. Sebelum itu aku mau tanya teman-teman, apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama kayak aku? Rasanya hari-hari ini semakin berat untuk dijalani. Karena ada begitu banyak ketidakpastian, ketakutan, dan secara pribadi aku merasa tersesat dalam kesendirian. Mungkin rasanya sulit ya untuk merasakan anugerah Tuhan di saat sulit seperti ini. Tapi aku mau mengingatkan teman-teman dan tentunya mengingatkan diri aku juga bahwa Allah selalu ada buat kita. Kasih-Nya yang Ia nyatakan di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, itu sudah lebih dari apapun. Aku mau ajak teman-teman untuk angkat satu pujian ini sebagai bentuk syukur kita atas kasih Tuhan bagi kita semua dan juga kerinduan kita untuk memuji Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Mari sama-sama kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidup
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur karena tidak sedikit pun Tuhan sebagai Bapa kami meninggalkan hidup kami. Kami bersyukur punya Bapa di surga yang selalu baik untuk kami, yang menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, gue mau ngajuin pertanyaan seperti ini. Kalau teman-teman gitu ya, kalau teman-teman di dalam kehidupan teman-teman, misalnya teman-teman lapar gitu ya, atau teman-teman ada sebuah kebutuhan gitu ya yang mendesak, kira-kira pribadi atau orang atau pihak mana yang pertama kali teman-teman hubungi? Teman-teman, saya yakin ketika kita lapar maka kita akan cari papa mama kita, benar? Minimal kita minta uang jajan sama papa mama kita. Benar? Karena memang orang tua adalah pribadi yang bisa kita andalkan gitu ya. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka, sebenarnya kita yakin bahwa tidak ada orang tua yang ingin membiarkan anaknya itu, kalau mau ngomong, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Pasti mereka berusaha supaya kita tercukupi secara khusus kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kita. Nah teman-teman, di dalam Matius 6 ayat 11, Tuhan Yesus kemudian mengajarkan doa Bapa kami masuk ke dalam 3 bagian gitu ya. Kalau tadi kita melihat di awal 3 bagian pertama itu berbicara tentang kehendak Tuhan, tentang kerajaan Tuhan. Maka di bagian yang kedua atau 3 bagian selanjutnya itu berbicara tentang personal needs atau kebutuhan pribadi kita. Teman-teman, menariknya adalah di dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan dengan sangat jelas seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah roti gitu ya. Sesuatu yang kalau mau dibilang menjadi bahan atau menjadi pokok makanan yang biasa mereka makan gitu ya. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Teman-teman, apa sih yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia langsung mengajarkan di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Teman-teman jangan pernah lupa, ingat waktu kita pertama kali menggumulkan tema Bapa kami yang di surga. Maka Tuhan ingin sekali kita melihat dia sebagai seorang Bapa yang tidak terbatas gitu ya. Teman-teman jangan pernah lupa, Bapa kita, orang tua kita di dalam dunia ini terbatas. Tetapi mereka berusaha kasih yang terbaik, itu orang tua kita. Sekarang bayangkan ketika kita berkata Bapa kami yang ada di surga. Bapa yang tidak punya keterbatasan, Bapa yang tahu yang terbaik, kemudian di dalam bagian yang menceritakan atau mengajukan permohonan sesuatu yang berhubungan dengan personal needs, maka dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Teman-teman lihat ya, ketika berbicara tentang makanan, maka ini bukan berbicara tentang suatu keinginan. Ketika kita berbicara tentang makanan, maka ini berbicara tentang sesuatu yang sifatnya mendasar dan itu adalah sesuatu yang sifatnya butuh. Setiap kita perlu makan bukan? Setiap kita butuh makan bukan? Nah ketika bagian ini dicatat, maka berbicara tentang kebutuhan yang paling mendasar dan yang mendesak. Menariknya adalah ketika kita berdoanya itu bukan seperti ini. Tuhan, tolong kasih saya sesuatu uang yang banyak untuk saya beli makanan. Enggak, Tuhan ngomongnya seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Teman-teman, kata berikanlah seharusnya membuat kita sadar. Seharusnya membuat kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kata berikanlah ini seharusnya menyadarkan kita apa yang kita makan, apa yang kita bisa masuk ke dalam mulut kita, itu semua diberikan. Bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan hanya karena kita pintar, hanya karena kita kuat, hanya karena kita punya strategi. Enggak teman-teman, ketika kita berkata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ini berbicara tentang kita tidak bisa lepas dari Tuhan kita. Kebutuhan kita yang paling mendasar pun itu disediakan, disupport sama Tuhan.
Teman-teman, dikatakan selanjutnya adalah makanan kami pada hari ini gitu ya. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata hari ini menunjukkan sesuatu yang sifatnya daily life. Bukan sesuatu yang berbicara tentang future, tetapi yang berbicara tentang what's the next gitu ya. Sesuatu yang sifatnya bukan di masa yang akan datang saja, tetapi berbicara tentang step by step. Hari demi hari. Artinya teman-teman, Tuhan Yesus sebagai guru saat itu, sebagai Tuhan mengajarkan kepada para muridnya dan orang-orang yang mendengar saat itu. Mari punya sikap hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk jangka panjang, tetapi hari demi hari. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Makanya kan ada lagunya ya Pak. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Teman-teman, ketika berbicara tiap jam, maka jangan lupa teman-teman, ini pun berkaitan erat dengan kata tiap hari, tiap waktu, tiap saat gitu ya. Hidup kita itu gak bisa lepas dengan dan berkata gini, ini makanan saya mau makan sebanyak-banyaknya karena ini hasil kerja jerih payah diri saya atau hasil jerih payah orang tua saya mau makan, saya mau hidupin saya semuanya sepuas-puasnya. Gak bisa teman-teman, jangan lupa kata berikanlah itu menunjukkan bahwa kebutuhan kita yang paling mendasar setiap hari itu didasarkan atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berdoa ini teman-teman, mari kita kembali merefleksikan gitu ya. Mari kita ingat sekali lagi. Mari kita lihat kalau hidup kita saat ini boleh masih bisa makan. Maka itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memelihara hidupmu dan hidupku. Kalau kita hari ini masih bisa menikmati makan pagi, siang, dan malam. Maka ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah mempedulikan kita. Gak seperti itu teman-teman, Tuhan itu benar-benar peduliin kita, benar-benar perhatiin kita. Benar-benar dia kasih sesuatu yang kita benar-benar mau, kita butuhkan. Dan dia support itu semua, dia kasih semuanya. Teman-teman, gimana kehidupan kita? Sekarang, mulai dari saat ini ketika kita tahu hidup kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berdasarkan kemurahan Tuhan, berdasarkan pemberian daripada Tuhan, bahkan untuk makanan yang masuk ke dalam mulut saja kita itu disupport sama Tuhan, baik melalui orang tua kita, melalui keluarga kita, melalui orang-orang di sekitar kita. Maka mari sekarang kita memaknai bukan dalam arti kita makan lebih banyak lagi ya, enggak teman-teman. Tetapi memaknai di dalam hal ini adalah setiap kita memakan sesuatu. Mungkin itu snack, mungkin itu makanan yang sederhana. Mungkin saat itu engkau tidak bisa makan yang enak-enak dengan daging gitu ya. Tapi mungkin engkau hari itu cuma bisa makan sayur dan juga sesuatu yang sangat amat sederhana. Teman-teman tetaplah mengucap syukur. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang memelihara hidup kita. Karena kita punya Bapa yang sayang sama kita. Bapa yang tahu kebutuhanmu dan kebutuhanku. Teman-teman, mari saat ini saya mau ajak kita merefleksikan sebuah pertanyaan. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sudahkah kita bergantung terus-menerus kepada Tuhan? Dan sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita punya? Untuk setiap makanan yang bisa masuk ke dalam mulut kita, yang bisa menyehatkan tubuh kita, yang bisa menguatkan tubuh kita. Teman-teman, yuk saya ajak kita sama-sama menggumulkan pertanyaan ini. Sudahkah hidup kita itu didasarkan kemurahan Tuhan? Sudahkah kita mensyukuri setiap kita makan itu semua adalah pemberian Tuhan? Yuk teman-teman, kita sama-sama gumulkan hal ini. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau sebagai Bapa kami tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sebagai Bapa kami selalu mencukupkan kebutuhan kami. Ajar kami untuk memaknai setiap makanan, setiap pemberian yang Engkau berikan kepada kami dengan mengucap syukur. Mungkin saat ini kami cuma bisa makan yang sederhana, tapi biarlah hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur. Ketika kami bisa makan dengan nikmat, ajarkan kami pun tetap ingat bahwa itu semua bukan karena kehebatan diri kami, tetapi karena berkat pemberian daripada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Dan ajarkan kami ketika kami bisa menikmati itu semua, kami bisa ingat dan kami bisa berbagi dengan sesama kami. Tuhan tolong kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang penuh dengan ucapan syukur, sehingga hidup kami menjadi hidup yang memberkati sesama kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi